Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 5 cara yang bisa membuatmu cinta menabung. Semua orang pasti pernah mengalami masa-masa di mana kamu suka menabung dan tak suka menabung. Memang sih, menabung itu terkadang bisa disebut sebagai kebiasaan yang sulit dilakukan, di mana di satu sisi, menabung memberikan berbagai bentuk keuntungan yang sangat bermanfaat bagi kita. Namun di sisi lain, kamu harus rela melewatkan banyak kegiatan untuk bersenang-senang karena uang yang seharusnya dipakai pada kegiatan itu justru harus disimpan. Kalau kamu ingin merasakan manfaat menabung, berikut dikutip dari cermati.com cara-cara untuk mengubah mindset sehingga kamu menjadi pribadi yang cinta menabung. Yang pertama, tentukan tujuan dari menabung. Kalau ingin menabung untuk membuat perubahan dalam gaya hidup kamu, maka harus dimulai dari menentukan targetnya. Banyak orang yang gagal merealisasikan resolusi mereka karena satu hal, yaitu tidak punya tujuan yang jelas, karena mereka pikir itu mudah. Maka yang dipikirkan hanya keinginannya saja, tapi tidak tahu mengapa dirinya harus menabung. Ingat, menabung itu mudah diucapkan, tapi tak semudah itu dilakukan. Untuk membuat sebuah perubahan besar, maka kamu harus menentukan target dari mulai hal yang kecil. Misalnya, kamu ingin membeli motor atau membeli mobil. Untuk mewujudkannya, kamu harus menentukan target kecil. Misalnya, dalam jangka waktu 6 bulan, kamu harus mengumpulkan 10% dari dana yang dibutuhkan. Sehingga dalam setahun sudah bisa terkumpul untuk membayar biaya DP atau uang muka. Saat menentukan target yang ingin dicapai, kamu bisa menentukan reward yang diinginkan jika berhasil mencapainya. Hadiah tersebut sebenarnya hanya untuk membuat diri sendiri termotivasi untuk menabung. Contohnya, kalau target kecil kamu dalam beberapa bulan tercapai, maka sebagian uangnya bisa dipakai untuk memanjakan diri dengan makanan enak di restoran yang sedikit mahal atau berbelanja barang kesukaan. Kedua, selalu ingat tagihan. Banyak orang yang tidak melakukan perencanaan keuangan tertulis setiap bulan, tapi ternyata bisa mengelola keuangan mereka dengan baik. Kenapa bisa demikian? Karena sejak awal mereka sudah tahu alokasi anggaran utamanya, terutama tagihan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melakukan hal tersebut. Pertama, kamu harus mengetahui berapa persen pendapatan kamu untuk membayar tagihan-tagihan bulanan seperti biaya sewa rumah, kos atau apartemen, biaya listrik, pulsa, handphone, pajak, cicilan, dan belanja kebutuhan lainnya. Kedua, kamu bisa melakukan kerja sampingan untuk menutupi kebutuhan hidup kamu dan menyisihkan sebagian untuk tabungan. Ketiga, kurangi kehidupan sosial kamu yang boros. Menghabiskan uang untuk kesenangan bersama teman-teman memang hal yang sangat menyenangkan. Pergi ke bioskop, makan di restoran mahal, bahkan ke kafe untuk minum kopi tiap akhir pekan, siapa yang tidak ingin melakukannya? Namun semua kegiatan tersebut sudah pasti memakan anggaran bulanan yang cukup signifikan. Kalau kamu tidak ingin semua uang bulanan habis untuk melakukan itu semua, mulai sekarang, mulailah mengurangi biaya untuk kehidupan sosial kamu. Sebagai contoh, untuk mengganti makan di restoran mahal, di akhir pekan, kamu bisa menghabiskan waktu dengan teman-teman terdekat dengan berkumpul bersama sambil memasak makan malam. Lebih irit dan kamu tetap bisa mendapatkan saat menyenangkan dengan teman-teman. Selain itu, uang yang biasanya kamu gunakan untuk jajan di tempat mahal bisa disimpan di tabungan. Keempat, mencari pekerjaan tambahan yang menyenangkan. Hari-hari kamu sudah cukup sibuk di kantor atau tempat kerja kamu untuk menghasilkan gaji bulanan. Meskipun demikian, siapa bilang kita sudah tidak punya waktu untuk melakukan hal lain untuk menambah pemasukan? Misalnya, kamu punya hobi fotografi. Kenapa tidak menyalurkan hobi itu untuk menjadi fotografer lepas tiap akhir pekan untuk menambah uang? Atau menjadi penulis lepas untuk artikel-artikel di website, sehingga uang tambahan itu bisa disimpan sehingga jumlah tabungan semakin banyak. Kelima, pertimbangkan kembali alokasi pengeluaran kamu. Begitu banyak barang yang ingin kita miliki setiap waktunya, namun kalau diperhatikan lagi, apakah semuanya berguna atau tidak? Untuk menjawabnya, identifikasi lagi.
apa saja yang kamu butuhkan untuk dibeli dan mana saja yang tidak. Misalnya, kalau kamu bisa menonton TV secara online di internet, kenapa harus menggunakan langganan TV kabel yang mahal? Selain itu, kamu juga bisa berhenti menjadi anggota klub game dan mengganti dengan kegiatan lari tiap pagi. Dengan mengidentifikasi pengeluaran yang penting dan tidak penting, kamu akan melihat ada banyak nominal uang yang sebenarnya bisa disimpan untuk tabungan. Menabunglah untuk masa depan yang lebih cerah. Apakah kamu siap melakukan cara-cara tadi dan kemudian menabung? Jangan lupa siapkan mental, karena bisa saja kamu akan terkejut ketika mengetahui betapa menyenangkannya memiliki tabungan untuk menciptakan masa depan yang sejahtera. Jadi, selamat menabung. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.